Luar biasa. Oh. Inilah dia musisi yang memang lagi naik daun sekali ya. Dito lagi ngapain? Lagi main PS. Main PS ya. Walaupun PlayStation sekarang udah mau keluar yang kelima ya, Toh ya. Iya. Bentar lagi dia nyusul ke Tanjung. Nggak bisa digantiin lah. Oh gitu. Gila ya, ampun. Dito, ini hari keberapa lo di rumah? Tanpa gig, tanpa keluar PS? Iya. Berapa lama? Gue udah 2 minggu nggak keluar. Serius lu? 2 minggu. Iya. Terus ngapain aja di situ? Bikin album? Bikin album, terus main PS. Padahal album baru keluar? Iya. Dan hari ini baru keluar video klip sebenarnya. Serius lu? Wah, selamat. Ini memang dalam rangka. Ya. Selamat ya Dito. Terima kasih. Gimana nih? Teman-teman. Iya, ini tuh banyak banget. Ini ada 2.000. Ini gua nggak mimpi ada 2.000 ada ya. Ada 2.060 ya. Memang banyak dari followersnya Dito kayaknya. Bener. Ya. Karena gue bilang, jadi terakhir kami berdua live cuma 18 orang. Iya. Waktu itu hari launchingnya obrolan babi 18 orang, pas ada lu 1.900. Bener-bener. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Dito. Ya. Jadi gini. Gue sambil ngerokok santai nggak sih? Yang ngerokok santai. Kan gue tahu lu juga dari dulu baru belajar ngerokok. Iya. Gitu. Jadi bongkar dong. Teman-teman. Enggak. Kita nggak bongkar. Jadi ini adalah Ardhito Pramono yang lagi kita ajak ngobrol. Betul. Yang baru hadir. Sekali lagi halo semuanya. Ini adalah momen dimana kita akhirnya bisa ngobrol, ketemu lagi, karena terakhir ketemu udah nggak tahu kapan deh. Gue udah lupa deh ketemu sama Dito tuh kapan ya. Ya paling kalau nggak di gig gitu ya Dito. Lo nge-MC. Gue MC, lo nyanyi apalagi gitu kan. Iya, apalagi. Gitu doang. Masa sulap? Masa sulap? Sulap. Jadi Dito tuh, ini untuk teman-teman, nggak tahu deh, Dito lo tuh sering nyeritain masa lalu lo, maksudnya ketika lagi di interview, terus lo cerita lo dulunya gimana gitu, suka gitu nggak sih? Suka banget. Karena gue kan emang anaknya bocor banget kan, tentang permasalahan dan pengalaman-pengalaman gue gitu. Bocor plus ambis gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang cerita kayak, iya men, gue pernah tabrakan, gue pernah masuk jurang gitu. Ambis. Oke. Tapi mau beneran masuk jurang cuy? Enggak, bercanda. Ya, aduh, ini dalam tanda kutip jurang kayak jurang percintaan gitu loh. Wah, kalau jurang percintaan sih banyak dia. Sebel. Dito, ini yang pengen gue tanyain, di rumah doang itu membuat lo tetap berkarya atau membuat lo jadi goler-goleran? Goler-goleran aja gitu. Gue sih so far gue tetap sangat berkarya dalam mencapai album kesekian gue. Gue udah nulis 5 lagu by the way. Luar biasa. Wow, jadi 5 lagu dalam waktu berarti ya so far 2 minggu dong? 2 minggu. Terus habis itu gue udah mempelajari sistem cara buat streaming lewat komputer gitu. Jadi kayak bisa pakai multicam dan lain-lain. Gue pengen aplikasiin. Dito. Ya, Dito itu. Lo awkward ya sih denger gue sama dia manggil Baba. Dulu kan yang doang ya. Dito tuh adalah orang yang lihat kita dari kita masih pacaran. Iya, gitu ya. Iya gitu, sekarang akhirnya udah punya anak dan Dito juga udah sukses, jadi masing-masing udah punya kehidupannya, terus ketemu lagi gitu di sini. Doanya Dito dijabah. Iya, kan dia mau jadi musisi. Iya. Ngomongin tadi tuh Dito bilang dia mau nyoba pakai multicam apa. Dari dulu tuh Dito tuh emang pas dari waktu kami berdua kenal masih SMA gitu ya waktu itu. Dia homeschooling nih, anak homeschooling nih. Anak homeschooling pertama yang masuk Trax FM pada saat itu ya. Iya, udah gitu ketemu sama teman-teman SMA lainnya di sana, jadi kayak radio Trax tuh dulu jadi sekolah kedua lo gitu nggak sih Kak? Jadi sekolah kedua, gue jadi kayak gue habis sekolah kan, sekolah homeschooling tuh cuma dari jam 9 sampai jam 12 siang. Terus itu kalau nggak cabut duluan. Mau cabut kemana juga homeschooling kan? Iya, udah cabut. Jam 12 gue langsung ke Trax FM pasti. Setiap hari lah.
Oke, gitu. Jadi dari dulu tuh dia tuh bisa banyak main alat musik banyak banget. Bener. Iya. Gue tuh ngeliat lu dulu ganteng, jago main musik, suara bagus, kurang ajar. Iya. Gimana gue yang begini nih? Bener. Susah perjuangannya. Berat. Ampun. Dito, ini mumpung lo lagi di rumah, gue pengen tahu deh, ada nggak sih, misalnya either gue nggak tahu, lo tuh tipikal yang membebaskan either media atau apa, mengekspos pojokan rahasia di mana mungkin banyak sekali karya-karya keluar gitu, lo memperbolehkan orang tahu nggak sih? Gue sebenarnya sangat memperbolehkan sih beberapa aja, karena ada beberapa lagu gue yang sebenarnya meaningnya tuh kalau misalnya orang awam nangkep tuh kayak kok agak jauh ya mikirnya gitu. Gue menjauhi hal yang kayak gitu, makanya gue sempet ada punya translate gitu. Jadi di tim gue tuh ada satu obrolan gitu. Dimana kalau misalnya gue ngeluarin lagu, terus ditanya lagunya menurut lo mau tentang apa gitu. Ya udah kita bikin cerita aja gitu di situ. Terus jadi lagu deh tuh ya. Udah aja. Jadi lagu. Gitu ya. Karya-karya lu nggak berbenturan dengan regulasi dari label? Banyak banget tuh yang nanya kayak gitu sebenarnya. Tapi ternyata label-label zaman sekarang, gue nggak tahu yang label lainnya. Cuman label gue memperbolehkan gue sih sebenarnya untuk bisa berkreasi seliar mungkin gitu. Gila, gue percaya ketika lo bilang liar, gue percaya banget karena pas gue lihat semua konten lo tau, gue suka banget karena lo menjadi diri lo sendiri banget. Gue bisa bilang gitu kenapa? Karena gue tahu lo dari cilik sampai sekarang gitu ya. Jadinya tahu kalau misalnya orang nanya, Dito berubah enggak? Gitu aja, gitu ya. Lo nyaman nggak? Iya, lo nyaman nggak jadi diri lo sendiri? Gue nyaman banget sih. Tapi kadang-kadang gue sempat ada di titik dimana kemarin gue bener-bener gue sempat jadi trending gitu tentang masa lalu gue gitu. Di Twitter ya. Di situ gue ngerasa kayaknya selamanya kita nggak bisa jadi diri sendiri deh. Kayak kadang-kadang masih harus nge-fakein dikit deh. Karena gue ngobrol juga sama beberapa orang-orang yang kayak emang punya masalah yang sama gitu. Terus ya gak baik juga sih jadi diri sendiri terus gitu. Kadang-kadang lo harus menjadi orang lain untuk bisa terlihat lo nggak punya masa lalu yang gimana gitu. Iya. Buat lo masa lalu itu adalah apa? Toh kan ada yang gue lupain gue masa lalu gitu. Terus kalau gue jadi inspirasi. Kalau buat lo masa lalu lo baik buruk itu buat lo apa? Masa lalu gue buat gue sih jadi apa ya, satu ruang yang bisa gue kunjungin setiap saat kalau misalnya gue butuh inspirasi gitu. Oke. Iya, kenapa Sa? Gimana lanjut. Iya, jadi gue kalau misalnya banyak banget lagu-lagu gue yang gue kan buta nada ya sebenarnya. Gue nggak bisa ngebaca not balok dan baca. Gue nggak bisa. Jadi lu tuh beneran otodidak lu? Jangan aku bisa jadi musisi, Mbak. Enggak. Kalau itu udah ikhlas aja. Udah nge-MC aja, podcast. Oke, lanjut. Tadi kita terus. Iya, jadi gue bener-bener kalau misalnya nyari inspirasi untuk nulis nada, mainin chords gitu. Kadang-kadang yang ngebawa gue kembali ke umur 3 tahun, bahkan 5 tahun, 6 tahun gitu. Kayak memori gue bisa gue ajak kembali lagi gitu. I see. Ketika ngomongin masa lalu, kan tadi lu sempat ngomong kalau di Twitter sempat lu bikin heboh kan. Itu kan momen ketika lu lagi masa-masanya jadi teenager. Bener. Iya kan? Kalau lu di titik yang sekarang nih, lu Ardhito Pramono sudah di titik sekarang, ketika lu melihat masa-masa teenager lu, apa yang lu lihat? Apa yang mau lo bilang ke Dito yang lucu itu, yang gemes banget dulu tuh. Yang selalu main gitar itu? Yang selalu main gitar dan putus di pantry. Dan jadi sakti. Ya Allah,
dulu mohon maaf suami saya suka dia tuh soal di kantor tuh cukup yang dia bisa ngelawak tapi dia bisa galak gitu ya toh ya. Jadi bener. suka kayak kalau udah dibentak, nah itu artinya salah. Nah Dito kebetulan itu mantannya dibentak. Bentak. Kayak udah gimana bentak? Ya enggak, kita kan lagi capek-capek kerja ya, tiba-tiba ada drama. Ini ada drama anak SMA lagi berantem, teriak-teriak soalnya di kantor orang. Waduh, tapi nggak apa-apa. Itu nggak, itu kalau kita ketemu selalu kita ceritain. Betul. Karena benar kata Dito gitu. Tapi belum terjawab tadi. Apa yang dia lihat? Dia mau bilang apa? Iya, lo mau bilang apa sama Dito yang dulu? Dito yang 17 tahun. Sebenarnya yang baru masuk Trax FM, masuk ke studio itu, and then he didn't know nothing what will happen. Kenalan dengan Trax Ambassador yang lain, anak SMA yang lain. Iya. Nah, dengan penyiar-penyiar yang lain. Iya, sedap. Ada apaan nih, bercandaan dapur nih? Oh iya. Lanjut toh. Gimana? Gue sebenarnya yang pengen gue sampein itu udah terangkum banget di EP gue yang pertama, yang Letter to My 17 Years Old. Itu banyak hal-hal kayak Bitter Love. Itu gue pengen ngomong sebenarnya sama diri gue sendiri kalau misalnya semuanya itu harus equal gitu, harus berbanding gitu. Terus habis itu kayak fake optics, pinter-pinter nyari temen ya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya lo percaya banget sama dia tapi ternyata di belakang dia malah nge-betray lo, orang yang bakalan ngejatohin lo habis-habisan ya, atau nyelakain lo mungkin, jangan temenin gitu. Banyak sih hal-hal yang ternyata nyambung ya gitu sama masalah gue. Dito yang dulu dan Dito yang sekarang, yang persamaan lainnya selain gue masih menganggap enggak kok Dito tetap jadi diri dia sendiri. Dito tuh seneng banget sendiri, bener gak? Lo menikmati, gue gak bilang menikmati kesendirian, tapi kayak aku tuh bisa tuh misalnya kayak nonton sendiri, kayak coffee shop sendiri, dan sukanya misalnya coffee shop atau mall yang sepi, biar gak harus halo-halo sama orang. Sometimes we need that, right? Gitu. Kenapa seorang Ardhito Pramono tuh seneng gitu, gak apa-apa gue menikmati kesendirian gue gitu, in a positive ini ya. Karena kalau misalnya gue sendiri tuh kadang-kadang banyak hal-hal kayak memori-memori yang zaman dulu, ini kalau misalnya kayak gini gue jadi apa ya gitu, ngerti gak sih? Kayak banyak banget inspirasi yang masuk, kayak pikiran-pikiran liar gue yang gak bisa gue bendung gitu. Kalau misalnya sama orang lain, gue harus mikirin orang lainnya juga, apa yang mereka pikirin, apa yang mereka mauin, karena gue punya empati yang lumayan gede. Jadi harus banyak banget yang gue pikirin dan harus banyak banget yang gue urusin gitu. Gue terkenalnya, lo tau gak sih kalau misalnya gue di band tuh gue dipanggilnya Bunda. Nah, Bunda? Tadi tuh ada Bunda Tianka katanya. Untung nama belakangnya bukan Dorce, jadi Bunda Dorce. Please, karena Bunda Dorce yang selalu benar ya. Iya, jadi kayak gue selalu ngurusin orang lain gitu. Tapi gue sendiri kayak at least gue bisa ngurusin diri gue sendiri gitu. Jadi itulah kenapa kesendirian lo tuh sangat lo nikmati, karena lo udah banyak ngurusin orang. Ya. Dari ekspresinya amat dalam ya. Asli. Tapi menurut, nggak tahu ya, in my opinion aja gitu. Akhirnya karena lo ngurusin banyak orang, lo jadi lihat banyak banget sisi kehidupan. Sometimes lo bisa bersyukur dari situ. Sometimes lo bisa banyak mungkin menjadikan itu inspirasi, gitu ya nggak sih? Dan kadang juga jadi bikin ingat dengan diri sendiri nggak sih? Jadi lo yakin sama diri sendiri. Ya udahlah, ini aja lah. Bener. Itu soal yakin tuh, soal yakin tuh juga aku penasaran banget. Dito tuh kan juga, maksudnya jangan pernah bilang ketika lo lihat Dito ganteng, udah ganteng, bisa nyanyi. Aktor pula. Apa sih yang kurang? Apa sih yang kurang? Rambut gue kering banget nih, nggak kayak kalian rambutnya badai. Kale. Banyak banget yang orang lain nggak tahu, kekurangan orang lain nggak tahu tentang gue gitu, kayak apa satu aja, maksudnya gue nggak mau menggali terlalu dalam dan membuat lo jadi nggak enak ya. Tapi ada satu kekurangan yang lo sanggup mengatakan dengan lantang dan lo mengakui. Lo menerima kekurangan lo itu. Kak, apa nih? Jadi kekurangan gue tuh adalah confession ya. Iya, little confession. Kekurangan gue itu adalah
gue doyan banget ngupil. Kita Asik. Kita kasih tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangan apresiasi untuk Dito yang berani ngaku dia suka banget ngupil. Oke, gue mau nanya satu hal, Gigi, terakhir. Pernah makan upil nggak? Karena gue pernah. Gue sih ngaku aja. Gue pernah. Oke. Lo pernah juga, Sa? Pernah lah. Cobain nggak, gimana sih? Gue pernah. Tapi gue tidak, bukan taste gue gitu. Gue nggak suka, jadi gue nggak mau makan. Lu tuh bilang upil taste-nya gue gitu, Dito. Udah ngupil kan, kayaknya cocok kan pakai nasi kali. Enak pakai nih nasi. sambil micin gitu. Kasih kecap dikit kali ya gitu. Oke, that's good. Lo berani mengakui kekurangan lo, karena menurut gue itu penting banget sih. Penting banget untuk akhirnya lo menemukan diri lo, ya kan? Betul. Gue nemuin freak-freaknya gue gitu loh kalau gue ngupil. Iya. Itu yang mau gue bilang sama lo. Lo tuh sekarang berani banget ngeluarin freak-freaknya lo, bener nggak? Lo tampil apa adanya di akun. Dan lo tuh kayak apa ya, setiap lo mengeluarkan freak lo, gue freak banget nih anak, tapi he's very happy. Iya. Did you feel that? Gue jadi inget video yang terakhir tuh gak sih yang di Hard Rock gue. Yang gue pakai hand sanitizer. Iya. Gue pas itu gue gak ngerasa gue freak, tapi pas gue ngedit tuh anjir gue freak banget. Gue freak banget man. Ya kadang tuh kefrikan itu baru bisa dirasakan setelahnya kok, emang nggak masalah. Cuman at least ketika lo melakukan itu lo nyaman, berarti ya lo menjadi diri lo sendiri. Ya menjadi manusia yang normal sebenarnya. Iya gitu nggak sih? Iya lah, jadi nggak masalah. Tadi gue mau ngomong soal yakin, Bab. Karena kalau kita ngomongin soal yakin, yakin itu kan akhirnya kalau udah yakin, udah terima diri sendiri kan akhirnya lo tahu ini nih diri gue. Lo kalau ditanya gitu, maksudnya apakah lo Ardhito Pramono tuh masih nyari jati diri gak sih? Atau lo tuh udah nemuin diri lo? Udah, gue di sini aja deh, nyaman. Karena kalau dari karir, dari apa, kalau kami yang melihat lo tumbuh kembang lo, tumbuh kembang. Got emotion ya sih, gitu. Lo tuh udah nemu diri lo sih. Lo udah tahu lo mau apa. Am I wrong? Atau am I right? Gue pernah, gue kemarin sempat di backstage, gue inget banget. Gue lagi sedih banget, gue gak tau kenapa gue lagi sedih banget. Terus tiba-tiba gue ngeliat postingannya Kakak. Gue ngeliat kalian lagi ngebahas soal apa quarter life ya, quarter life crisis. Gue dengerin sambil mandi tuh di backstage kan, gue sambil mandi. Really? Thank you. Iya, jadi kayak apakah ini yang dinamakan quarter life crisis gitu? Maksudnya, iya, gue udah menjadi apa yang gue mau dari dulu gitu, untuk jadi seorang musisi gitu. Cuman ternyata pas udah sampai sini, banyak banget orang sekitar gue tuh yang kayak, ngerti gak sih lo, kayak counting on me gitu. Jadi pressure-nya tuh dari kanan kiri tuh ternyata banyak juga. Gitu. Nggak kebayang sih jadi presiden gimana pressure-nya ya. Iya. Jangan lu jadi musisi aja, jadi musisi aja. Jadi musisi aja udah. Nggak usah repot-repot, karena ternyata menjadi diri lo sekarang aja lo kadang ngerasa repot gitu ya toh. Berarti sekarang kalau misalnya ditanya quarter life crisis, lo lagi bertanya-tanya ini gue lagi mengalami nggak ya gitu? Iya, gue lagi sangat bertanya-tanya karena gue udah umur 24 tahun sekarang, terus kayak ini mungkin karena zaman dulu berdarah-darahnya gue untuk menjadi seorang musisi gitu nggak kerasa karena gue suka sama bidangnya kali ya. Iya. Tahu nggak sih, kita harus bilang ya, dia tuh waktu itu mau datang like tiap hari kali ya, enggak. Pokoknya setiap hari Jumat kalau ada Salmon, inget nggak sih? Oh, pas di Trax FM ya? Lu nggak cover-cover lagu ya? Nggak cover lagu. Ya ampun, dia tuh gigih. Itu tuh gigih banget gue. Seandainya ada dokumentasi, ada video full di situ, kayaknya enak tuh dikeluarin lagi ya. Sayangnya nggak kepikiran lu bakalan jadi sekarang ya. Lucu banget. Anak SMA yang bawa gitar disuruh nyanyi apaan aja mau. Iya. Apaan aja. Paling sering dulu dia lagu John Mayer. Parah kan? Itu andalan itu. Kalau lagi buat ngegebet cewek gitu kan. Ya kan? Jalan sambil main gitar, ya kan, senandung dikit ya. Kalau nggak kesandung tuh cewek. Iya, atau nggak metron ini paling. Gitar ngamen. Oke, itu tadi pertanyaan yang tadi, quarter life crisis. Terus perasaan lo ketika lagi kayaknya gue ngalamin ini deh gitu. Lo biasanya ngapain? Maksudnya biar lupa, biar lebih enteng pikiran. Fokus lagi gitu. Banyak sih hal-hal selain ngerokok ya. Selain ngerokok, gue sempat berpikir gitu kan, kalau misalnya teman-teman gue yang seumuran gue
lagi seneng banget party gitu di lounge dan buka botol. Di Senoparty gitu. Gue kayaknya nggak kesana deh, karena lebih mending gue beli alat daripada beli botol harga 30 juta, ya kan? Gitu. Jadi gue lebih yang nguliknya tuh gue coba nakerin tingkat kedewasaan gue dari musik aja gitu. Jadi setelah gue ngeluarin What Do You Feel About Me, gue ngeluarin Bitter Love, gue ngeluarin Fine Today, di situ gue ngerasa kayak ternyata dari musik pun gue udah lumayan dewasa nih, berarti gue udah lumayan dewasa dan harus menghadapi itu semua gitu. Sampai akhirnya lagu-lagu gue yang di Craziest Thing Happen in My Backyard yang EP terakhir gue, itu gue udah mencoba untuk menjadi seumuran gue, dan pace-nya juga udah gue jadiin seumuran gue sekarang, gak yang goofy lagi gitu, dan menjadi Ardhito yang dewasa sih, dan insya Allah bisa ngelewatin ini semua sih. Iya, of course. Amin. Tapi lo udah ngelakuin banyak hal, soalnya ngelaluin banyak hal. Craziest Things Happen in My Backyard tuh apa yang terjadi memangnya? What happened? Gue tau crazy things happen in pantry. Craziest masalahnya nih, katanya craziest berarti udah gila banget nih. Iya, apa sih? Apa yang terjadi? Sauce everywhere. Sauce everywhere, nggak? Sorry. Itu inside jokes gue sama diri gue sendiri. Iya. Nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa, freak kan nggak apa-apa. Nggak masalah. Diri lu sendiri yang penting. Gemes. Gue malu sendiri gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, walaupun muka lu udah mulai kelihatan merah nih. Bener. Yang terjadi di backyard gue, di past gue tuh banyak lah kayak ketidakpercayaan diri, terus habis itu di-betray temen, terus di-betray temen bisnis, ditipu, yang kayak lo alamin Oke, gue pernah kena tipu ya. Iya kan, udah kena tipu gitu. Terus dijanjiin lo pengen terkenal sama orang yang gue pernah pengalaman gitu. Gue lagi pengen sholat di Plaza Senayan. Terus habis itu ada orang yang anyway, Dito tuh rajin banget sholat. Gue ingat, bener. Gue lagi bolong-bolong kakak sekarang. Nggak apa-apa. Kan gue ngomong itu biar lo inget, biar malu. Ya, biar lo sholat lagi. Nanti sholat. Jangan lo gara-gara corona lo nggak sholat. Gara-gara di rumah aja. Bisa nggak perlu sholat ya. Iya, kalau Jumat katanya bisa di rumah, ya udah deh, ntar-ntaran aja. Jangan. Terus. Iya, jadi gue pernah di PS gitu lagi wudhu, terus tiba-tiba ada orang nyamperin gue. Terus, Masnya tertarik buat casting nggak? Dan gue dulu masih SMA, zaman gue sering ke kantor kan. Mau casting nggak? Oh boleh banget Mas. Oke, di save nomornya. Akhirnya besokannya gue menyokap gue ke sana, ke tempatnya dia lah. Terus pas sampai sana, ternyata kita disuruh bayar 3 juta buat bikin portofolio gitu loh. Jadi ntar gue difoto-fotoin dan lain-lain. Terus nyokap gue kan ngebet banget gue jadi bintang film kalau nyokap gue pengennya gue. Sorry. Filmnya pakai Bintang film. Kisah cinta membara di Godilla. Another inside joke. Lo jangan googling ya. Orang mah kalau jangan googling, suruh googling pasti nih. Godilla di daerah ini. Oke, lanjut. Minta diulang kan? Apa tadi Kak? Di mana daerahnya Kak? Ya udah. Lanjut. Terus akhirnya foto itu gimana? Jadi foto. Jadi foto. Tapi ternyata gue nggak dipanggil untuk casting. Sedih banget. Gitu. Jadi kayak penipuan berkedok casting gitu loh. Iya. Gitu. Tapi kayaknya duit lu udah terbayarkan tuh di film yang kemarin. Udah. Akhirnya jadi kali. Akhirnya jadi kesampean kan? Gue nyokap gue tuh tidak pernah sebangga itu melihat gue saat premier. Dan awkwardnya lagi pas premier, cewek gue nonton di sebelah nyokap gue. Bener. Iya. Kan ya kan ampun. Baru nggak ibu ya? Ibu ini baru nggak dia? Enggak, karena dia saking kayak nggak berubah, Bang. Jadi aku suka lupa. Dia tuh sekarang, oh ya ampun, bener ya. Dia udah jadi bintang film sekarang. Orang gue aja nangis kok lihat dia. Bener. Gimana waktu nyokap lo lihat lo berperan sebagai Kale dan ciuman? Iya, dan nyokap gue sebelahnya adalah cewek gue. Aduh. Lo bayangin jadi cewek gue rasanya kayak apa ya? Iya. Aduh, ya pokoknya pengen nyium kursi 21 kayaknya ya. Nggak gini, that's why dia cewek lo gitu. Yang harus mengerti
semuanya. Kalau rebek gitu mah dibuang lah Dito ya. Lanjut. Kalau cium tangan kan gak lucu ya tuh ya. Masa kali dicium tangan. Sopan banget. Lu mau berangkat sekolah lu. Bener. Apalagi cium kening dong, cium kening mah. Emangnya foto akad. Ayo lanjut. Terus. Ayo gimana nyokap lo? Gimana tuh reaksinya tuh nyokap sama cewek lo tuh? Kita ada di situ juga, cuma beda studio waktu itu ya. Oh iya, pas premier. Nyokap gue ngeliat dengan yang kayak akhirnya, aku tahu you're gonna be like this. I know it. Gitu kayak. Oh nyokap nangis katanya adik gue. Oh iya, nangis. Ya ampun, bangga banget. Enggak, soalnya gini, Dito tuh nggak tahu ya. Gue nggak pernah nanya ini sama lo juga sih, Toh, gitu. Tapi nyokap tuh emang support banget dari dulu. Lo mau ngapain aja gitu nggak sih? Karena sekarang gue punya anak. Gue pengen belajar banget tuh dari nyokap kayak anak-anak yang sukses tuh. Betul. Kenapa mereka bisa sukses? Apalagi ketika orang tuanya tuh kayak nyokap lo gitu. Iya, bikin studio. Asli, dia tuh udah punya studio dari dulu kali gitu. Gimana sih tuh? Coba nyokap lo tuh se-support apa? Dan maksudnya apa yang bikin lo bisa sukses itu pasti karena nyokap lo juga gitu. Lo seneng the way she treat you, itu bagian mana yang lo seneng itu? Sebenarnya kalau misalnya dari bokap itu bokap tuh dia support finance banget dari zaman dulu sebenarnya. Untuk bikin studio itu ide dari nyokap bokap sebenarnya. Jadi bokap tuh tetap tipe bokap yang kayak apapun anak gue mau, ya udah nih kasih gitu. Cuman gue kerja ya gitu. Iya. Terus dan nyokap gue perannya adalah orang yang selalu di rumah. Gitu. Jadi kalau dia kerja juga gitu, dia kerja juga sebagai hipnoterapis gitu kemana-mana, tapi setiap sore pasti dia udah di rumah gitu. Jadi boundaries gue sama nyokap gue tuh hampir nggak ada, tapi ada boundaries gue nyokap lo dan gue anak lo gitu. Gitu. Jadi lo bayangin deh sampai waktu itu gue kejadiannya pas gue lagi SMA gitu. Pas gue masih SMA, gue pengen ngerjain PR. Tapi gue nggak bisa, tapi gue berusaha untuk bikin PR pada malam itu tuh sampai jam 2 pagi. Gue nggak nyontek, biasanya kan anak-anak lain datang jam 6 pagi terus nyontek gitu ya. Nyontek. Gitu kan. Jawabannya sama semua tuh. Iya, itu sama semua. Habis itu gue nggak mau nyontek, gue pengen bikin sendiri deh. Akhirnya pas udah pelajaran matematika, gue liatin dong PR gue gitu ke guru gue. Terus guru gue bilang, ini salah semua, gue dimarah-marahin di tengah kelas. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, pantesan aja lo gak naik kelas. Dan dia teriak kayak gitu di satu ruangan kelas yang gede dan semua orang dengar. Dan gue sangat merasa dipermalukan pada saat itu. Terus waktu itu pasti sekarang beliau malu banget sih lihat lo sukses. Dia nge-message gue di Facebook cuy. Oh gitu? Really? Iya. Terus gue balas, dia bilang kayak, Hai Ardito, apa kabar? Ini Miss ini yang di SMA gitu. Terus gue cuma balas hahaha, really? Gue bilang gitu. Revenge, drop mic. Drop the mic, yo. Gila, drop the mic, yo. Ih, enak banget. Aduh, itu enak. Itu lebih nikmat. Itu rasanya lebih nikmat daripada nonjok orang, bener gak sih? In your face. Gitu. Ya, gelis. Gue udah ada title ibu sih. Pengen ngomong kasar, cuman jangan nanti netizen marah ya. Oke, ya, tapi berarti itu ada. Ini gue baru tahu nih ceritanya nih, seru amat. Terus, and then what did your mom do? Setelah tahu, lo cerita gak sih? Cerita. Gue cerita. Lo manggilnya siapa? Ibu, mama. Tapi kalau misalnya lagi santai, nyokap gitu. Lucu amat. Terus gimana? Jadi pas kejadian gue dipermalukan di depan kelas, gue akhirnya ke bawah, gue ke ruangannya kepala gue. Terus gue cerita gue udah dipermalukan seperti ini, terus nyokap gue datang. Terus keputusan nyokap gue, lo bayangin pada saat itu keputusan nyokap gue adalah, ya udah keluarin anak saya dari sekolah ini sekarang juga. Yang bener lu. Gitu. Tapi marah nggak? Enggak. Nyokap gue kesel malah. Nyokap gue kesel. Kayak anak gue dipermalukan di depan satu kelas teman-temannya dia. Akhirnya gue hari itu gue pulang setengah hari. Gue pulang jam 12, gue pulang. Di hari itu juga kita cari homeschooling.
Itu toh awalnya. Baik. Jadi itu keputusan nyokap lo, nggak apa-apa Dito, gitu. Nggak apa-apa banget homeschooling, itu tuh dari nyokap lo. Iya. Wow. Nyokap ada di rumah nggak sekarang, Mbak? Nyokap ada. Ada lah. Jangan diganggu. Iya. Lagi istirahat udah jam segini. Salam aja, salam. Tante, gitu. Sampein. Bilangin keren banget didikan lo tante, sukses gitu. Karena gini, Mbak. Kita sebagai orang tua tuh langsung bisa ngerasain ya ketika ya Dito cerita tentang ibunya tadi, kita langsung bisa ngerasain. Oh, mungkin nanti pada saat anak itu sudah besar. Iya, terus melakukan kesalahan. Oh ya, jangan diamuk gitu kan? Itu nggak sih, Tok? Lo ngerasa gitu nggak sebagai anak? Iya, kayak waktu itu gue cerita lagi boleh ya? Cerita banyak ya. Cerita aja. Oke. Jadi dulu tuh gue punya kebiasaan yang sangat buruk pas SD. Gue punya kebiasaan yang sangat buruk. Gue punya kebiasaan mencuri. Oh, serius loh? Oke. Gue kerjaannya gue SD kelas 3, kelas 2, kelas 3. Sebutannya kayak klepto gitu kali ya. Klepto, iya. Jadi kayak gue akan ambil apapun yang ada di depan muka gue. Kayak waktu itu temen gue lagi pengen makan siang, tapi ada roti gitu kan, roti warung gitu, kasihan banget. Jadi makan siangnya cuma roti warung, terus gue ambil, terus gue makan. Jadi kayak separah itu makannya depan dia? Enggak, serius lu? Sorry, itu namanya ngegoda iman namanya. Bukan klepto sih, itu kategori ngegoda iman. Mau makan. Dan gue punya kebiasaan yang sangat buruk sampai teman-teman kelas gue tuh kayak jangan deketin Dito tukang nyolong, Dito pencuri. Terus nyokap gue datang ke sekolah, yang dilakukan adalah dia nraktir satu kelas gue, SD Al-Azhar waktu itu, nraktir satu kelas gue McDonald's. Serius lu? Yoi. Terus nama lu Ardito Rich Pramono ya? Itu McD-nya ayamnya 1 sama telur apa ayamnya 2 tuh panas? Mas sampai dibawa ke sekolah gue by the way. Enggak. Enggak panas satu yang ayamnya 1 sama Coca-Cola. Ayamnya iya sih. Iya, detail ya. Sorry, bukan McD ini kita. Jadi pengen. Kita ayam Hisana toh, kita di sini toh. Iya, geng Hisana. Iya. Lian. Lanjut terus. Terus. Dibayarin nggak di McD semua tuh? Traktir McD waktu itu yang ayamnya 1 pakai telur, terus habis itu pakai nasi panas sama ice lemon tea. Dingin banget ice lemon tea-nya, ditraktir satu kelas McD. Terus tiba-tiba nyokap gue bilang, teman-teman Dito denger ya, ini kelas 3 SD nih gue, teman-teman Dito denger ya, dia ngeluarin duit gitu, kalau nggak salah 10 ribuan banyak gitu dari dompetnya dia. Nih ya, Dito udah punya duit, dia nggak bakalan nyolong lagi. Nih, masukin dompet kamu Dito, liatin tuh duitnya ke teman-teman kamu. Oke? Ini Dito nggak bakalan nyolong lagi karena dia udah kaya sekarang. Oke? Terus nyokap gue cabut. Drop the mic lagi. Drop the mic lagi. Wow. Kapan ya bisa ngobrol sama tante ya? Iya. Tante. Dia buka keren banget. Iya. Nyokap lo buka praktek? Beliau adalah hipnoterapi gitu. Oke. Bisa nanti bisa diatur tuh. Berarti nih kalau misalnya sekarang, maksudnya Dito itu gue nggak bilang, maksudnya ini mah kita belak-belakan aja, kita tahu lah nggak ada yang sempurna. Gue sama si Baba pernah ngelakuin kesalahan, lo juga pernah ngelakuin kesalahan, yang artinya ketika lo melakukan kesalahan itu kan biasanya lo jerak. Nah, nyokap lo tuh bisa membuat lo jerak tuh dengan cara apa? Atau supaya lo nggak nyuri lagi gitu. Atau apa perbuatan dia menurut lo? Ini gara-gara ini gue justru takut nih sama beliau. Karena sebenarnya kalau bilang takut, apa yang ditakutin, orang asik banget gitu. Cuman apa yang membuat ketika lo nyuri aja malah digituin teman-temannya. Betul. Tapi lo jadi nurut, itu kenapa tuh? Yang bikin gue nurut tuh adalah kalau nyokap gue cerita sampai nangis tentang gue, itu gue langsung gue nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Jadi ada limit di dalam diri gue yang nggak boleh lewatin itu tuh. Kalau nyokap gue sampai nangis, Dito, kamu tuh udah diajem nggak naik kelas, kamu tuh nggak pernah masuk sekolah, gitu. Pas itu gue nggak pernah cabut lagi gitu. Oh iya, wow. Lu segitu sayangnya sama nyokap lu ya? Sayang. Lu mikir gue samperin ke rumah lu sih, gitu sih. Lo gue kayak pakai gepokan 10 ribuan ya?
10.000-an inget yang mesti gambar apa dulu? Apa ya, gambar menteri ya dulu teh? Kita mah ingetnya gambar monyet doang, uang 500. Iya lagi bener, yang hijau buat beli es bonbon. Oke, Dito, lo sekarang mungkin apa ya? Sekarang lo udah di titik yang ya itu tadi, lo semua punya gitu ya. Lo semua punya, beneran lo semua punya. Ya maksudnya at least lo bersyukur atas apa yang sekarang lo punya gitu. Ini adalah momen yang kita nggak pernah tahu kita kapan lagi bisa naik panggung, kita nggak tahu kita kapan berkarya gitu. Cuman ada yang bisa melalui, ada yang masih kayak stuck dan merenungkan gitu kayak, no gimana. Sedangkan halo everyone, 3.200 orang yang menonton, Dito udah bikin 5 lagu dalam 2 minggu. Apa semangat apa yang ada di diri lo gitu? Padahal lo lagi di rumah dan lo nggak tahu kapan lo manggung, tapi lo bikin lagu lagi. Bikin lagu aja deh. Gue semangatnya itu setiap kali gue keluar pagi-pagi terus gue ngeliat langit Jakarta yang tiba-tiba clear sky gitu sih. Biasa kalau misalnya gue bangun, iya nggak sih, kalau gue bangun, kalau hari biasa gitu langit Jakarta tuh abu-abu. Ini gue bangun-bangun kayak sore tuh gue masih bisa ngeliat sunset, masih banyak burung berterbangan, terus kayak gue ngerasanya, wah ternyata di rumah aja itu membawa dampak yang sangat positif ke dunia gitu, walaupun nggak tahu lagi gitu kita bisa kerja kapan, tapi gue yakin gak akan lama lagi kita bisa keluar dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa, bekerja lagi seperti biasa, nyari nafkah untuk keluarga lagi. Tapi kalau misalnya gue lebih ngikutin anjuran orang-orang untuk kita di rumah aja sih gitu. Karena di rumah aja gue bisa termotivasi, gue bisa dekat sama keluarga dan bisa jadi inspirasi juga buat gue. Gue nggak pernah tiba-tiba gue bikin DJ set di rumah terus sama adik-adik gue kita karaokean bareng gitu. Serius? Iya, jadi seru banget sih. Itulah yang jadi inspirasi buat kerjaan gue juga sebenarnya, bikin lagu. Jadi lebih berwarna aja sih. Energi positif dari orang terdekat lo yang darahnya mengalir sama gitu lebih ya. Lebih bonding lagi jadinya. Jadi lebih banyak hal yang lo syukuri akhirnya ya, Toh? Betul. Banyak banget. Lu pernah nyerah untuk bermimpi nggak sih? Kan waktu itu kita sempat ngobrol kalau titik di mana Ardhito Pramono itu menjadi seorang penyanyi adalah ketika waktu itu memulai project bareng sama Abel Cantika ya. Betul. Nah, pada saat itu sebelum lu di titik lu bertemu dengan Abel, lu ada sesuatu? Enggak. Kalau ada sesuatu mah ya diam aja karena kan juga Abel sudah nikah kan. Iya. Ada sesuatu project. Betul, ada satu project karena waktu itu bikin project bareng. Kan saya MC-in. Iya. Tolong ini saya ngerapi ini jadi bingung ya. Kita bikin ribet, maaf. Pertanyaan saya lagi serius jadi dirapiin lagi nih, disapuin lagi nih. Projectnya. Iya. Lu pada saat sebelum lu bertemu untuk memulai project bareng waktu itu, lu ada kepikiran gue kayaknya nyerah aja dengan mimpi gue untuk menjadi seorang musisi? Justru itu sebenarnya titik nyerah gue itu adalah sebelum terjadinya project gue sama Abel sebenarnya. Kenapa gini sih? Sebelum terjadinya. Sebelum terjadi gue sama Abel gitu. Abel ya, iya. Sama Abel ya. Ada Hanum by the way. Mana Nyumeh? Udah Saki, one point track. Sebentar, boleh kita fokus dulu. Iya, juga kita fokus dulu. Ngalihin, Tolong jangan di distract ya, kita bukan insert ya. Iya. Iya, jadi sebelum gua nulis lagu Bitter Love kan itu pertama kali Bitter Love keluar pas project gua sama Abel keluar kan. Iya. Sebelum gua nulis Bitter Love tuh ada satu kejadian yang emang ngebuat gua berhenti nyanyi aja deh gitu. Saat gua pengen ngantor waktu itu. Gue mau ketawain lo sih kalau sampai ini masih hebat. Enggak, kalau dia ngantor keyboard yang di laptop tuh bisa dimainin sama dia. Terus berarti lo tadinya mau ngantor nih? Tadi mau ngantor, akhirnya gue nyerah jadi musisi karena gue udah ngeluarin peluru, gue udah ngeluarin lagu di YouTube, di SoundCloud, cuman gak ada yang nyampe gitu. Terus akhirnya gue ngantor di creative agency. Nah di creative agency ini malah ternyata ngebuka peluang gue lagi untuk bisa ngulik alat musik gitu. Yang lo bilang pakai keyboard gue bikin musik itu terjadi men. Jadi pas kita pengen ngedit video, malam-malamnya itu kayak kita
bingung banget mau ngapain, akhirnya kita bikin musik pakai keyboard. Asli. Keyboardnya. Keyboard komputer. Kita bikin musik pakai keyboard, kita gambar gitu-gitu. Oh, karena lo ada background perfilman ya. Lo kan waktu itu sempat ngambil apa sih sesuatu, iya kan? Iya. Iya. Kuliah gue ambil film. Iya, makanya. Oke, lanjut. Terus lo pakai keyboard komputer. Dan kayak apa namanya? Di situ gue ngerasa, oh ternyata gue gak jauh-jauh dari musik lagi nih. Akhirnya gue bilang sama bos gue untuk gue dipindahin aja ke music department. Akhirnya pas di music department itu mimpi gue untuk bangkit tuh ada lagi gitu. Dari lo mundur dulu dari mimpi lo, terus udah mulai nyerah ya, udah mulai terseok-seok, udah mulai berdarah. Tapi mungkin itu kan yang kita lihat. Tapi kali aja ketika mundur tuh sebenarnya lo tau gak mundurnya Sonic? Mundur, ngacir. Gitu, bener. Iya. Akhirnya pas lo netes nih, ibarat kata netes nih dalam tanda kutip lagi nih ya, gue tuh kayak akhirnya Allah. Brojol ya, kayak bukan 10 ya keluar ya. Parah, kayak bukan 10 kalau lagi lahiran, karena kita tuh udah tahu lo tuh pasti, gue jamin lo tuh pasti akan jadi seseorang. Kita kan dulu sering ngobrol ya kayak semangat ya, doain ya kah, gitu-gitu kan ya dulu ya. Terus akhirnya sekarang lo kayak gini tuh kayak ya emang pasti. Kita di sini suka yang itu tuh udah jadi aktor tahu. Iya. Emang iya gitu. Ya karena saking dia nggak berubahnya. That's a very good thing gitu. Untuk mereka yang hampir menyerah sama mimpinya toh. Lo mau bilang apa? Sebelum kita kasih 3 penanya terbaik ya, nanti gue tanyain sama lo. Sebelum teman-teman nyerah sama mimpi teman-teman semua, gue pengen kasih tahu kalau misalnya ada satu kalimat yang diucapin sama Bruno Mars. Oke. Dia bilang, gue dari dulu juga, Bruno Mars kan dulu nggak sebegitunya gitu. Dia juga pernah jadi orang biasa. Terus dia di Ellen Show dia bilang, kalau misalnya if you give up on your dream, don't give up on your dream, because someday suatu hari lu juga bakalan nemuin titik lu di mana. Lu bakalan jadi seseorang, dan lu harus percaya itu akan terjadi. Gitu. Jadi itu semua letaknya di lo percaya sama diri lo atau enggak gitu ya? Betul banget. Oke. Simpel kok jawabannya. Jawabannya tuh cuman lo percaya sama diri lo. Dan hingga titik terakhir itu lu tetap percaya dengan diri lu sendiri ya? Iya. Titik sampai titik terberdarah-darah gue waktu gue keluar dari manajemen gue dan gue sendirian, gue sendirian banget. Yang gue punya cuma orang-orang terdekat gue, sekitar gue, cewek gue, adik-adik gue gitu, dan nyokap gue. Gue bertekad untuk, gue pengen bikin showcase. Tapi gue gak punya duit, karena duit gue masih di manajemen gue waktu itu. Gue pengen bikin showcase. Gimana caranya? Kita bikin crowdfunding. Jadi gue bikin showcase pertama kali itu, gue no budget cuy. Gue bener-bener, gue nekat nentuin harinya, kira-kira tanggal berapa, hari Sabtu, tanggal itu aja. Ya udah. Akhirnya kita bikin tiketnya, kita jual. Ada yang beli, kita booking gedung. Booking gedung. Gak apa-apa. Kalau lu booking bangunan juga gak apa-apa, tiba-tiba jadi proyek. Bener. Tiba-tiba proyek. udah freaknya. Oh iya. Terus. Iya, jadi kayak gue pas di titik terendah gue aja ngerasa kayak ternyata apapun yang lo mimpikan itu akan bisa jadi kenyataan kalau misalnya lo bisa percaya dan lo punya kapabilitas dan kemampuan untuk itu, ya jalanin aja. Karena pasti jadi kan. Pasti jadi ya toh ya. Oke, ini gue kayak dinasehatin sama anak sendiri begitu rasanya. Terima kasih. Lu memberikan gelora-gelora di hati gue kayak berarti pasti jadi. Oke, sip. Oke, kita mulai ke pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang kita ambil dari @obrolan babi bu yang udah komen karena banyak banget ternyata toh yang menunggu untuk ngobrol sama lo. Gue bilangnya gue nggak interview tapi gue ngobrol. Karena kita ngobrol dari tadi ya kan. Ada aja tuh orang yang nonton, alhamdulillah gitu. Kalau interview gimana nih dengan single yang berjudul? Iya, itu part orang lain lah, itu part orang lain. Karena kan gue bilang gue kangen sama Dito, gue mau ngobrol. Ada pertanyaan dari Farid Yuda. Oke, Farid. Jadi pertanyaan dia nih katanya kayaknya agak berat nih gitu.
untuk kalian sendiri dalam hidup itu kan ada fase pernah dipercaya orang untuk ke next level. Tapi pernah nggak sih nggak pede ketika bisa nggak ya gue ngelakuin ini, gimana ya kalau gue gagal. Misalnya juga untuk ketika lo ngerasa ngebuat musik ini susah dan jadi kok ragu ya. Intinya lo pernah nggak krisis kepercayaan diri? Pernah banget. Krisis kepercayaan diri gue bahkan. Kenapa? Gimana lo akhirnya melalui itu? Gue melalui krisis kepercayaan diri gue sebenarnya gak semuanya gue hadapin sendiri sih, karena gue konsultasi juga sama nyokap gue. Gue sempat jadi kayak lebih melambai dalam artian gue gimana ya? Gue jadi sahabatnya cewek-cewek gitu, ngerti gak sih lo? Oh ya? Yoi, gue sempat krisis kepercayaan diri. Karena gue tinggal di Sydney dan lingkungan gue juga gue punya banyak banget best friend yang gay gitu, jadi gue rada-rada kebawa gitu sampai Jakarta. Nyokap gue ngeliat kok kamu jadi agak sedikit melambai ya. Akhirnya gue sumpah serius itu sampai segitunya krisis kepercayaan diri gue untuk menjadi diri gue yang sekarang nih. Akhirnya nyokap gue bilang coba deh kita meditasi gitu. Kamu bayangkan kalau misalnya kamu masuk ke satu satu kantor otak kamu gitu, kantor pikiran kamu, terus kamu lihat tuh yang kesedihan kamu lihat keceriaan kamu lihat feminim kamu lihat maskulin kamu, yang mana yang paling kuat, dia harus distabilin, dia harus disamaratakan. Jadi nggak boleh ada yang keluar duluan gitu. Sampai ke situ krisis kepercayaan diri gue. Akhirnya gue kayak gue meditasi gitu sama nyokap, dan gue banyak banget ngobrol sama nyokap. Akhirnya kepercayaan diri gue muncul saat gue bisa berhadapan langsung sama orang-orang yang nge-hire gue di kerjaan gitu. Pengalaman sih yang bikin sebenarnya. Iya. Tapi emang proses itu emang harus dilalui atau maksudnya ada sakit yang harus dilaluin, ada ngawang, ada galau, ada apalagi sih perasaan yang gak nyaman tuh, perasaan apa? Ya menurut lo perasaan yang paling gak nyaman tuh apa menurut lo? Yang dari semua perasaan gak enak, lo pernah patah hati, lo pernah ditipu, nggak percaya diri, apa perasaan yang paling enggak, gue gak mau gitu, itu apa? Dua sih sebenarnya, sakit hati, ditinggalin ya. Iya. Sama anxiety. Apa sih? Insecure gitu ya. Insecure gitu. Rasa apa ya, gelisah bawaannya ya. Gelisah aja gitu bawaannya. Gelisah benar-benar. Ya untungnya pada saat Dito udah mulai ngerasa, oke kamu kok melambai nih Toh, untung lu nggak keterusan ya, kalau nggak kan jadinya ayam gitu. Sama gitu, nyambung ntar kalian tuh. Kalau perkara tapi ayam. Sekarang juga masih ada kalau misalnya joget doang, tapi. Nggak apa-apa. Kalau joget kan ayun TV. Itu harus nggak apa-apa gitu. Iya nih. Ada yang nanya lagi. Apa? Selain namanya Salted Sally, jadi Sally-nya asin banget ya. Selain di musik, apa sih alasan Dito tuh terjun di dunia broadcasting? Iya. Gitu. Oh, ya. Dito tuh lu tuh masih di hard rock ya? Masih gue. Jadi kenapa? Maksudnya lo kan udah jadi gini loh mas gue. Ini kalau ini netizen nih gue ya. Dito lo tuh udah jadi artis, udah jadi musisi, ngapain lagi sih siaran? Ngapain? Menurut gue siaran itu adalah satu aktivitas yang kayak cult gitu lah. Kalau misalnya lo cabut tuh kayak anjir gue mau siaran lagi. Gue harus siaran lagi. Jadi gak tahu ya, ada satu obsesi yang gak bisa berhenti aja gitu untuk jadi penyiar dari gue ya. Karena dari dulu gue selalu nongkrong di tracks kan dan ngeliatin kalian semua kerja di radio gitu. Gue pengen banget. Padahal nggak siaran, iya bener nggak siaran, tapi dia suka datang. Dia tuh pokoknya kayak lu tuh pegawai sini apa gimana sih, ada mulu gitu. Lu saingan sama mobil lu ya? Jadi ternyata menjadi mobilnya dibayar. Iya. Lu freelance, gratis ya. Jadi volunteer. Tapi itu coba deh dipetik dari situnya gitu loh, Bang. Maksudnya dia tuh maksudnya Dito tuh enggak mikirin dia dibayar atau enggak dulu. Lu tuh cuma merhatiin ya nggak sih? Lu tuh observe lots of things. Kalau menurut gue ya, karena ketika waktu lo sendiri, lo jadi bisa observe lots of things, bener kan? Lo konsentrasi dengan diri lo udah. Sekarang tinggal lo observe aja apa yang di sekitar lo, dan Dito tuh nyerap banyak banget hal aja sih gitu. Maksudnya
coba at the same person dia bisa nyanyi, dia bisa siaran, dia bisa mainin banyak banget alat musik, dia bisa mengambil hati wanita. Maaf gimana ya? Dia gitu. Bisa jadi bintang ini ya apa minuman teh ya? Bener, Javana, gue sih pengen banget sih sekarang beli liat muka lo gitu. Iya. Itu kan artinya dia berhasil di segala bidangnya gitu. That's crazy man. Ya kan? Jadi lo capaiannya luar biasa. Gila, gue bangga banget sih. Gue selalu bilang kalau ketemu dia, gue bangga banget itu sama lo beneran deh. Ih, hebat gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih ngerasa kayaknya gue nggak bisa. Nggak bisa. It's in your mind. Ini Dito baru aja cerita ya. Iya, baru aja cerita. Dia tuh selalu percaya. Dito tuh selalu percaya kalau dia tuh bisa dan dia tuh akan ada titik itu. Dan terbukti di usia dia ke-24 aja. Luar biasa. Gokil. Kita boleh kasih plus dulu nggak sih sambil kita nyari pertanyaan, kita plus dulu buat Dito. Boleh banget. Terima kasih ya. Walaupun Dito udah sering banyak yang tepuk tangan sekarang ya. Iya, udah biasa lah. Jarang loh gue yang tepuk tanganin sekarang. Masa? Terus dapat tepuk pramuka? Gimana sih? Ya kan nggak bisa manggung. Oh nggak, waktu juga ketika lu lagi manggung gitu. Kangen nggak? Kangen banget, gila. Kangen banget. Gue justru kayak, gue tuh masih ada satu hal yang janggal gitu loh. Karena gue baru ngeluarin EP kan. Dan gue baru mainin lagu-lagu baru gue. Ada satu lagu gue 9 to 5 judulnya. Kalau misalnya gue mainin di atas panggung tuh, kan karena endingnya gantung gitu, orang-orang nggak tahu kalau lagu itu udah kelar. Jadi yang lo bilang setiap lagu itu beberapa event terakhir ini nggak ada yang tepuk tangan kan? Oh gitu. Karena ngegantung. Karena digantung. Lu tuh ya nggak gantung cewek doang, gantung lagu juga doyan ya. Makanya dia digantungin. Aduh, ya nggak apa-apa lah Dito, gitu aja. Oke. Itu banyak banget dari tadi. Ini pertanyaan terakhir. Gue juga penasaran gitu untuk orang-orang. Maksudnya aku mau nanya ke kamu kan sayangnya nggak sedito juga gitu. Iya. Ini nanyanya soalnya gini, si Astari Kelana. Wah, siapanya Kion Kelana nih? Gimana rasanya punya banyak fans cewek tuh? Itu tuh dari tadi tuh komen banyak banget tuh. Iya, nggak ada yang manggil gue sedikit pun. Ada sih tadi. Gantengnya sayang gitu semuanya. Gitu. Itu kerasa disayang banget gitu kali ya rasanya ya. Gimana sih? Gimana ya? Karena gue nggak hidup di eranya The Beatles gitu. Karena gue bukan jadi musisi di eranya zaman dulu yang nggak ada sosial media di mana kita bisa ketemu virtual gitu tanpa harus bertemu langsung gitu. Gue nggak ngerasa gue menjadi seorang yang orang-orang bilang gue sekarang gitu, karena gue jarang banget yang wah gitu ya, sempat beberapa kali gitu, cuman kayaknya gue nggak ngerasa gitu karena teman-teman gue juga masih yang sama. Terus habis itu nggak jadi seorang musisi yang digemari banyak perempuan tuh rasanya nggak seperti yang di film-film gitu. Ya karena dia udah punya cewek juga gitu ya, udah gitu. Maksudnya mungkin karena lo tuh udah dapat kasih sayang yang luber kali ya. Paham gak sih? Dari nyokap lo tuh, maksudnya keluarga lo kan cinta banget sama lo. Terus dapat lagi dari pacar. Jadi kayak mungkin lo udah bukan nggak butuh, maksudnya sayang sama teman-teman lo gitu, sama mereka yang support lo, tapi nggak kemudian menjadikan lo orang yang congkak gitu. Iya sih, karena lo udah full, your heart is full gitu nggak sih? Insya Allah ya. Gue yang speechless sih sekarang. Lo mau nanya apa nggak sih gitu sama gue? Nanya dong sekali. Lo nanya harga Bombay kenapa bisa mahal ya? 5.000 per kilo. Gila iya. Hancur. Udah gitu teman gue ada ya, ini dia nitip salam malu juga, namanya gue manggilnya Ici, Caca. Jadi dia nanya sama gue, ini kita main freak-freakan ya. Kenapa sih kok bawang bombay kok mahal, dia bilang. Bukannya itu dari India ya? Jadi selama seumur hidup dia tau ya bawang bombay cuma dari India tuh. Padahal kan mohon maaf ditanam juga di Cina. Iya, ditanam semua gitu. Namanya aja Bombay. Asli gitu. Mau apa lu bawang Wuhan? Iya gitu lah, gitu. Hal-hal freak lah kita. Banyak sekali apa yang nge-refresh lagi cerita-cerita Dito dari masa lalunya gitu. Ketika bertemu dengan Dito juga pada saat masa-masa teenager itu kan, jadinya jadi kangen ya kita tuh jadi kangen dengan dulu waktu yang dulu. Lu merasa kangen nggak? Lu pengen balik lagi nggak sih Tok masa lalu? Lo udah nggak apa-apa lo. Gue sini aja deh, gue happy di titik ini. Justru gue nggak
kadang-kadang ngerasaan happy-nya gara-gara gue pengen balik lagi ke masa-masa itu, ngerti gak sih? Oh iya? Nggak apa-apa dong, tapi maksud gue itu nggak apa-apa tau. Maksudnya kan sekarang kan lo syukuri, cuman ya itu dia bagus banget tadi kata Dito kan ada orang yang bilang masa lalu buat disesali, dia tuh untuk dia datang lagi lihat-lihat, buat diketawain gitu ya. Betul. Gue dulu sering banget SMS ke tracks jam-jamnya mau siaran. Dan kayak gitu-gitu aja gue udah seneng banget gitu. Jadi kayak kebahagiaan synthetic happiness gitu lah yang bisa gue rasain. Synthetic happiness. Ini cuman musisi kelas atas nih yang bisa nih. Synthetic happiness. Synthetic happiness. Gue tau synthetic oli doang toh. Ini ada yang nanya. Ada lagi, apa lagi? Ini ada yang nanya dua terakhir lah ya. Ya boleh. Dari M Arcela. Maksudnya go to be in another space itu apa sih? Aku masih bingung dengan lirik itu. Go to be in another space itu sebenarnya gue baru nemu artinya sekarang sebenarnya. Jadi ternyata itu sebenarnya adalah sebuah metafora untuk diri gue sendiri. Jadi liriknya itu kan gue pas bikin Bitter Love jujur aja gue nggak mikir kalau misalnya lagu bakalan jadi lagu yang digemari gitu. Iya. Gue bikin kayak ya udah ngalir aja dan liriknya kan kayak there is better in every day, but then I would go to be in another space gitu. Yang gue bisa tangkap sekarang itu metafora untuk kematian sih. Di space kan nggak ada udara, jadi kayak dulu zero aja gitu. Jadi dulu saat gue punya masalah mental di mana gue depresi berat dan cuma ada diri gue sendiri gitu, even nyokap gue nggak bisa nolong gue, itu gue pengen banget mati gitu. Tapi ternyata lo pernah ada di titik itu banget dan ternyata di lagu itu dijawab gitu, there is better in every day, but then I would go to be in another space, but sometimes the bitter love would be so good gitu. Jadi kayak tertawakanlah hal-hal yang membuat lo sedih gitu. Senyumin aja gitu. Jadi ternyata ketidakseimbangan itu adalah yang membuat kita hidup gitu. Iya sih. Iya. Benar. Aduh, Dito kok pintar sih sekarang. Bijak sih lu sekarang. Banget ya maksudnya. Benar loh. Enggak benar loh. Mana Dito yang dulu tuh mana? Ya, ini apa ada di backyard kan? Iya. Masih ada mau pertanyaan lagi? Ini terakhir deh ya. Ini apa namanya? Udah sejam ternyata kita nggak berasa ngobrol. Oke, jadi ini pertanyaan tadi terakhir. Ini pertanyaan yang gue nggak tahu ya. Ini lo bisa jawab dengan freak nggak apa-apa. Gue ikhlas kalau lo jawab ini dengan freak. Karena pertanyaannya adalah ini. Dari Solimited Bish. Namanya Solimited Bish. Ardito, kamu mau punya anak berapa? Kalau lo nanti nikah, lo mau punya anak berapa? Iya, dan buang nama dulu. Gue pengen punya anak 2 aja sih, cewek cowok. Yang tua yang cowok apa cewek? Yang tua cowok. Cowok. Oke. Terus beda berapa tahun? Gue pengen beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Lo ada nama yang udah kepikiran belum? Sumpah gue mau nanya itu. Ada nggak? Lo soalnya kalau cowok namanya siapa? Pasti punya nama favorit gitu loh. Nama apa yang lo suka banget? Azriel. Nama-nama anak zaman sekarang. Asalaya, Anaya. Dia nggak tahu kok, gurunya susah absen nanti. Gue kalau cowok common sih, tapi kayak ada Raka, something with R kayaknya. Oke. Kalau sekolah ke Prancis jadi seksi, Raka. Oh iya, Raka, gitu ya? Raka, ya kan? Oh iya. Oke, kalau cewek? Kalau cewek, gue lebih yang kayak nama Indonesia tapi yang zaman dulu banget gitu loh. Siapa? Lastri? Jangan Lastri juga. Sorry, Ningsih gimana Ningsih? Ningsih dong. Sorry, kayak nama bidan dia soalnya bidan Ningsih. Ngapa jadi bidan gue dibawa-bawa? Dara apa gitu. Gitu. Gitu namanya. Ini orang nih emang doyannya tuh yang klasik-klasik gitu dari dulu ya. Klasik tapi tetap classy ya. Iya benar-benar. Kenapa itu? Apakah dari orang tua lo juga suka itu atau gimana? Lo dikenalkan dengan itu? Gue dikenalkan sama budaya
Jawanya nyokap gue sih, sama sedikit budaya Bali dari nyokap gue gitu. Oke. Jadi karena itu ya, jadi lo emang suka lah gitu sama hal-hal itu. Oke, I think. Terima kasih banyak Ardhito Pramono sudah meluangkan waktu sejam ngobrol. Ya, toh ini karena hari ini, malam ini juga adalah sebenarnya malam yang berduka untuk seluruh musisi Indonesia, untuk seluruh rakyat Indonesia, karena Bung Glenn Fredly baru saja berpulang. Almarhum itu kayaknya nggak cuman lo yang musisi deh, kami yang bukan musisi aja tuh warga aja bisa berasa sedih ya. Kehilangan banget gitu. Boleh nggak sih lo nyanyiin satu lagu almarhum sedikit aja yang lo paling suka? Gue jujur pertama kali gue dengar berita Bung Glenn Fredly meninggal dunia tadi sore, gue kaget sih. Pernah ketemu? Pernah, dan pertemuan itu nggak disangka-sangka. Kita lagi di Soundrenalin di backstage, gue sama anak-anak teman-teman band gue disamperin Bung Glenn Fredly sama Bung Glenn Fredly, terus dia bilang good luck ya guys. Padahal kita satu meja tuh bener-bener yang mengagumi dia banget. Semua karya-karyanya dia, kehadirannya dia itu ngebuat semua orang rasa senang sih. Jadi gue ngerasa sedih banget tadi. Sebelum gue live, sebelum gue main PS, gue tuh nyanyiin lagu-lagu dia mulu dari tadi sebenarnya. Jadi can we listen to his song? True. Kau benar hatiku saat ku bernafas untukmu. Kau kebanggaan aku yang tega menipuku, yang tega menipuku. Yang tega menipuku. Beautiful. Kita doa sama-sama yuk, Toh. Semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik, diberikan tempat yang ternyaman, seperti almarhum selalu berikan orang sekelilingnya kenyamanan, ketenangan, banyak sekali kebaikan, yang banyak sekali yang kehilangan, tapi sekaligus juga tentunya merasa tenang karena sekarang almarhum sudah berada dengan Yang Maha Kuasa, pemiliknya. Dan buat yang keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan penghiburan dan juga kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Betul. Itu ada yang mau disampaikan, mungkin sebuah doa manis untuk almarhum. Sebenarnya sedikit kata aja buat almarhum Bung Glenn Fredly. Jejak langkah yang kau tinggal mendewasakan diriku. Yoi.